Pada Senin 3 Maret 2025 ini diadakannya pertemuan antara Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaku pasar untuk menghasilkan sejumlah langkah strategis untuk menstabilkan pasar saham. Dan tentunya pada sebelumnya IHSG sempat mengalami tekanan dengan penurunan kumulatif sebesar 7,83% yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Namun apa saja faktor eksternal tersebut? Yakni dimulai dari kebijakan perdagangan Amerika Serikat sejak zaman era Donald Trump, dan juga akan adanya arus keluar modal asing, serta juga ketidakpastian ekonomi domestik atau juga langkah jual beli yang saat ini daya beli yang saat ini sedang melemah. Namun perdagangan terbaru menunjukkan pemulihan dengan IHSG yang menguat pada 1,53% di awal sesi dan ditutup naik sekitar 3,97% ke level 6.519. Sejumlah konglomerat dan pimpinan perusahaan besar termasuk Garibaldi Thohir, Anindya Bakri, dan Franky Wijaya juga mendukung usulan saat melakukan pertemuan tersebut, yakni usulan mekanisme buyback saham tanpa perlu rapat umum pemegang saham atau RUPS. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor dan juga menjaga stabilitas pasar serta memberikan fleksibilitas terhadap penjual pasar. Dan di sini juga ada OJK dan BEI juga mengkaji penundaan implementasi short selling yang sebelumnya direncanakan akan diberlakukan, namun kebijakan dari penundaan short selling ini juga diharapkan memberikan fleksibilitas bagi emiten dan menjaga harga saham di pasar yang tentunya juga dari masukan-masukan yang sebelumnya dari sejumlah konglomerat dan juga pimpinan perusahaan besar saat melakukan pertemuan solidaritas dan juga pertemuan untuk masukan-masukan ke depannya. Menunda short selling ini juga dinilai dapat memberikan kelegaan bagi para pelaku usaha pasar, mengingat kondisi pasar yang saat ini sedang tidak kondusif. Namun tentunya juga Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menjelaskan bahwa naik turunnya IHSG ini bisa menjadi temporari, jadi pelaku saham atau pelaku pasar diharapkan tidak melakukan panic buy, yakni juga untuk melindungi kepentingan investor sendiri. Dan berikut penjelasan lebih lanjut dari Direktur Utama Iman Rahman. Hari Jumat lalu ya kita udah diskusi kenapa ambruk, di samping juga apa peran pasar modal pagi dan antara Pak. Jadi kita udah jelaskan kepada teman-teman semua di media kenapa alasannya ambruk. Ya terutama karena faktor eksternal, terutama Fed ya, ataupun Trump, sampaikan Pak Boy Thohir tadi. Tapi yang menarik adalah pertanyaan apa langkah yang dilakukan oleh bursa untuk mengembalikan. Kita mesti tahu bahwa bursa ini merupakan penyedia infrastruktur perdagangan. Sementara kalau perdagangnya lewat broker dan investor. Jadi yang menarik adalah tugas bursa adalah menyiapkan bahwa perdagangan ini terjadi secara wajar, transparan, dan efisien. Nah ini yang dilakukan oleh bursa, sehingga bursa pasti memastikan bahwa transaksi yang terjadi di bursa ini adalah transaksi yang wajar dan transparan. Jadi ini yang dilakukan bursa dengan beberapa tools yang dimiliki. Dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Terry, Tim Liputan CNBC Indonesia.